Update komunikasi terakhir dengan pihak FIFA kedatangan untuk audit JIS Enggak audit JIS, rumputnya. enggak audit rumput. Semua lapangan akan diverifikasi. Kita sudah mengusulkan 6 sampai 8 lapangan. Nanti JIS JIS lagi jadi. Ini terlalu dipolemikan gitu, Jadi FIFA di akhir bulan ini infonya tanggal 28 infonya. Tapi black and white-nya belum. Dia akan datang ke sini untuk mulai melihat data-data yang kemarin kita kirim, lalu dia verifikasi, dia akan cek, ya. Nanti dari situ dia akan lapor lagi ke FIFA pusat. Nah, mana yang di screening, nanti dia cek lagi. Nah, itu yang prosesnya gitu. Jadi nggak hanya JIS, semua lapangan yang memang kita daftarkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate pencapaian terkini salah satu proyek strategi nasional yang ada di Jakarta, yaitu Tol Harbor 2. Proyek Tol Harbor 2 ini yang menghubungkan Tol Ancol Timur dan Pluit sepanjang 9,67 km sedang disiapkan pembangunannya, teman-teman. Tol ini akan membentang di atas tol layang ataupun elevated Harbor 1 existing antara Pluit Ancol dan Tanjung Priok. Artinya konstruksi Tol Harbor 2 ini akan double decker ataupun bertingkat. Bila terrealisasi, maka tol ini akan menjadi tol double decker terpanjang di Indonesia. Pengembang proyek ini adalah PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Menargetkan proyek ini selesai dalam 3 tahun ke depan, teman-teman, dengan total investasi kurang lebih 13,5 triliun. Jalan tol ini akan terintegrasi dengan akses Tanjung Priok dan tol Insinyur Siatmo ataupun tol Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, kehadiran Tol Harbor 2 ini juga akan berkontribusi membentuk lingkar penuh dari jalan tol Jor 1 dan interkoneksi dengan tol Ciut. Lokasi lajur proyek jalan Tol Harbor 2 ini sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW DKI Jakarta di tahun 2030, teman-teman. Terkait rencana struktur dan pola ruang, keberadaan jalan Tol Harbor 2 ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok dalam efisiensi jalur logistik laut. Dan saat ini kalau kita lihat progresnya sangat baik sekali ya, teman-teman, dan sepertinya pemancangan pelkap ataupun cakar ayam baru saja dilakukan ya, teman-teman. Dan saat ini kolomnya sudah naik dan nanti sebentar lagi pastinya akan dibentuk semacam dudukan girder beton ataupun pihet biasanya. Dan kalau kita lihat di sini tiangnya ini ataupun pelkap ini cukup tinggi ya, teman-teman, dan kita tidak ketahui apakah nanti Tol Harbor 2 ini akan melambung tinggi melewati sutet yang sisi kanan kita ini atau sutetnya yang harus mengalah. Nanti kita lihat ya beberapa bulan atau tahun ke depan sampai proyek ini betul-betul selesai, teman-teman. Dan proyek Tol Harbor 2 ini, teman-teman, sudah berjalan dari tanggal 28 Agustus kalau tidak salah, teman-teman, di tahun 2021. Terus dilakukan upaya-upaya penyempurnaan ya. Dan ini salah satu akses yang sangat penting untuk mobilisasi masyarakat
di sekitar Jakarta Utara ya, khususnya di RE Marta Dinata, dan juga ini bisa menjadi akses penonton untuk Stadion JIS. Karena Stadion JIS ini sebentar lagi akan dipergunakan untuk Piala Dunia U17 ya. Dan saat ini pemerintah kita terus melakukan upaya-upaya penyempurnaan untuk Stadion JIS ini, teman-teman. Salah satunya adalah dilakukannya percepatan pembangunan, teman-teman. Nah, ini kalimat yang sering ramai ya, antara renovasi maupun percepatan pembangunan. Kalau saya secara pribadi sih lebih setujunya dengan kalimat percepatan pembangunan ya, teman-teman, karena ini sebenarnya Stadion JIS ini desain awalnya sudah ada, teman-teman, cuma karena keputus COVID ya kemarin, dan juga pembangunan itu butuh proses, tidak bisa seperti Roro Jonggrang ya yang membutuhkan semalam saja membuat ratusan candi. Dan ini yang saya sampaikan, teman-teman, termasuk KRL di depan kita ini ya, teman-teman, di mana ini sebenarnya jalurnya sudah ada, tinggal dibuka ya, dan dibuatkannya KRL agar mempercepat mobilisasi warga yang akan datang di sekitar sini. Dan sini juga nantinya akan dibangun LRT, jadi sangat banyak sebenarnya, teman-teman, moda transportasi yang kalian bisa gunakan. Dan saat ini kita sedang menuju ke KRL-nya, yang dimana stasiun ini sudah ada di 8 bulan yang lalu ya, dan baru selesai peronnya aja, belum selesai sampai stasiunnya, karena ini juga berkejaran dengan Tol Harbor 2, teman-teman. Jadi ini nih seperti makan si buah si malakama, jadi harus ada yang direlakan. Nggak bisa dua-duanya berjalan, karena di satu lokasi proyek, satu proyek itu yaitu Tol Harbor 2, satu proyeknya lagi yaitu KRL ini sendiri, sehingga mungkin pendapat saya ini harus ada di mana ya, di nomor 2 kan lah terlebih dahulu, agar salah satunya bisa selesai dengan cepat ya. Salah satunya adalah Tol Harbor 2, baru digas masuk ke KRL-nya, mungkin seperti itu, teman-teman. Cuma kalau dalam jangka waktu pendek ini mungkin untuk urgensi KRL stasiun JIS itu mungkin akan lebih didahulukan. Dan di sini pun, teman-teman, kalau kalian mau tahu, sebenarnya di sini tuh sudah ada sebenarnya jalurnya yang menuju ke sisi timur. Jadi menurut hemat saya, yang dikatakan oleh para uli amri kita yang datang di Stadion JIS ya, bahwa akan dibuka 5 jalur, sebenarnya itu jalur tersebut memang sudah ada di jauh-jauh hari, sebenarnya tinggal dilakukan percepatan. Makanya kalimat yang pas menurut saya ini yang biar tidak ramai ya, yaitu percepatan pembangunan, bukan renovasi, karena konotasi renovasi itu sebenarnya kan memperbaiki yang sudah usang ataupun peremajaan, sedangkan Stadion JIS ini baru berumur 1 tahun ya. Dan kalau kita lihat di sisi kiri itu menuju Danau Cincin, teman-teman, dan di sini juga Danau Cincin akan dibuat semacam olahraga terpadu, dan di sisi kanan itu masuk dari sisi selatan. Jadi di JIS ini memang sudah sangat bagus sekali sebenarnya, teman-teman, desainnya. Menurut Bapak Ari Wibowo ya, teman-teman, selaku VP Revitalisasi dan Improvement Jakpro, mengatakan bahwa ya, Pak Ari, mungkin yang pertama sedikit komentarnya, Pak Ari. Okay. Ini kan masalah Stadion JIS ini kan lagi ramai nih, Pak, jadi perbincangan gitu terkait dipindahkannya PSSI yang melakukan FIFA Matchday di sini. Okay. Nah, sejauh ini mungkin sebenarnya JIS ini sudah rampung 100% apa masih finishing untuk melakukan operasinya ke depannya gitu ya? Ya, saat ini alhamdulillah progres pembangunan Jakarta International Stadium sudah mencapai 100% ya. Jadi secara fungsi, JIS ini sudah siap dioperasikan juga 100%, karena mulai dari kesiapan lapangan, fasilitas yang ada di tribun, beserta fasilitas pendukung ya, yang ada di venue Jakarta International Stadium ini 100% sudah ready dan siap digunakan. Nah, terus Pak, mungkin terkait mungkin respon dari pihak JIS sendiri kan, karena PSSI juga menyatakan bahwasanya Stadion JIS ini katanya kurang layak untuk karakter penonton sepak bola Indonesia gitu, karena
akses pintu masuknya hanya cuma satu, itu merepotkan, dan parkiran mobil maupun bus pemain itu akan menyulitkan yang datang gitu Pak. Mungkin penjelasannya seperti apa mungkin Pak? Ya, sebenarnya kalau dari sisi desain ya dan perencanaan kami memiliki sejumlah akses. Jadi kalau di bawah itu kami memiliki 5 titik akses di sisi barat utara dan juga barat selatan ya. Jadi totalnya 5, dan juga di sini terhubung oleh 2 buah rem, itu rem barat dan juga rem timur. Ini fungsinya untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi nanti ya untuk calon penonton atau pengunjung yang akan datang untuk memasuki venue Jakarta International Stadium. Memang kemarin karena pada saat ada uji coba ya penyelenggaraan acara atau pertandingan, untuk proyek sendiri kan masih dalam fase konstruksi, jadi memang ada rekayasa dari barat ya yang menjadi titik tumpu untuk akses di Jakarta International Stadium. Jadi mungkin penegasan aja, jadi sebenarnya bukan hanya satu pintu akses Iya. masuk ya Pak ya, jadi ada 5 yang bisa digunakan Iya, gitu ya, Pak? ada 5 keluar masuk dan didukung oleh 2 buah rem yang cukup besar di sisi barat dan juga di sisi timur. Ini sudah digunakan studi ya, simulasi untuk mengantisipasi dari kedatangan supporter dari tim home maupun away, jadi 2 arah. Nah, mungkin terus terkait parkiran Pak, saya juga kemarin sempat launching itu, waktu grand launching saya juga datang gitu. Saya parkirnya juga jauh Pak, di Indomaret di sana tuh Pak. Nah mungkin kalau untuk parkiran di sini tuh gimana sih Pak sebenarnya Pak? Apakah sudah memadai Pak secara infrastrukturnya juga? Ya, untuk parkir kami sebenarnya sudah menyediakan ya di area lantai 1 ini di Jakarta International Stadium dan juga di area luar atau parkir outdoor. Namun dalam perencanaannya kami sebenarnya tidak hanya memikirkan ya untuk JIS ini selesai dibangun di tahun 2022, tapi jauh visi pembangunan kami ini tidak hanya membangun stadion tapi kawasan olahraga terpadu, di mana pembangunan JIS ini bisa mengikuti ya nantinya perkembangan tata kota khususnya di Jakarta, terutama peran ya dalam urban regeneration. Jadi kami memikirkan seperti layaknya beberapa stadion modern di negara-negara maju ya, terutama di Premier League atau Liga Spanyol dan liga-liga top dunia. Memang orang datang ke stadion ini jarang sekali yang menggunakan kendaraan atau mobil pribadi. Mereka mengutamakan berjalan kaki, kemudian naik moda atau sarana angkutan umum massal, misalnya bus, tram, atau sarana yang berbasis rel seperti kereta api gitu ya. Dan di sana cukup sukses ya, karena pembangunan JIS ini kita juga tidak ingin membebani lingkungan sekitar ya, artinya menimbulkan dampak kemacetan dan lain-lain. Makanya dukungan sarana angkutan umum massal ini sangat kami tekankan, karena inilah pentingnya integrasi dalam sebuah venue dengan standar internasional, di mana akan tentunya nanti akan memberikan kemudahan bagi penonton ya, baik itu yang ingin mengakses ke JIS melalui Transjakarta, kemudian dalam waktu dekat juga akan dibangun stasiun komuter lain, dan juga Jakpro nanti akan bangun LRT fase 2 yang akan menghubungkan dari Kelapa Gading ke JIS. Jadi akan banyak sekali pilihan dan sarana angkutan umum massal yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat umum. Memang di sini sudah sangat lengkap dan akan dibuatkan 5 pintu yang akan dilakukan percepatan pembangunan teman-teman. Jadi memang kita harus bersabar menunggu bagaimana final dari Stadion JIS ini, karena kita ketahui juga ya bahwa GBK pun di sana yang digadang-gadang menjadi salah satu stadion termegah di Asia Tenggara ya, pun itu membutuhkan beberapa proses teman-teman. Jadi tidak bisa langsung sempurna, dimana kita ketahui di tahun 1962 GBK itu baru selesai dibangun ya, dengan segala kekurangannya pun itu langsung digunakan untuk Asian Games. Dan dengan berjalannya waktu terus dilakukan penyempurnaan, dan selama penyempurnaan itu pun itu masih digunakan untuk Liga 1 ataupun liga-liga profesional yang ada di Indonesia. Jadi seyogyanya kita pun harus berlaku adil ya terhadap Stadion JIS. Kita harus berikan kesempatan untuk
menyempurnakan stadion ini sembari itu bisa digunakan untuk Liga 1 pastinya ya, untuk Persija, karena Persija ini betul-betul lapangannya ini dulu di Lebak Bulus itu kan dilakukan penghancuran ya untuk proyek nasional. Jadi jatuhnya ini sebenarnya Persija adalah tim force majeure sebenarnya teman-teman, ataupun keadaan memaksa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga menurut hemat saya mudah-mudahan pihak PSSI di tahun ini betulan akan memberikan izin JIS ini bisa digunakan sebagai home base-nya Persija seperti halayak PSM Makassar ya. Di Makassar pun itu sama sebenarnya posisinya force majeure dan memaksa karena stadionnya dirubuhkan karena ada sengketa Pemprov Sulawesi Selatan dengan YOS, Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan ya, di mana mereka saling mengklaim akhirnya ingkrahlah stadion itu harus dihancurkan karena itu tanahnya tanah Pemprov Sulsel teman-teman, sehingga dilakukan pencarian pencarian stadion yang pantas ya buat PSM, dan akhirnya diputuskan di B.J. Habibie dengan segala kekurangannya itu bisa masuk ke tipe C teman-teman, sehingga menurut hemat saya pun ini minimal stadion JIS kalau tidak mau dikasih tipe A ya tipe C lah untuk Persija ini, sehingga Persija ini memiliki home base dan bisa lebih berlaku adil ya PSSI terhadap Persija pastinya. Dan saat ini kita sedang menunggu kedatangan wasit dari FIFA untuk menentukan apakah stadion JIS ini sudah layak untuk FIFA Matchday ataupun sudah standar FIFA atau belum, sehingga bisa menjadi penengah ya sengkarut stadion JIS ini. Dan di depan kita ini sepertinya ada alat, ini kalau nggak salah alat dari tim SDA DKI Jakarta ini teman-teman, ataupun dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini namanya Berki kalau nggak salah ya, dia semacam pengangkat sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan pastinya ya di sekitaran danau ini, sehingga dia harus diangkat, dipinggirkan, terus dibuang di Bantar Gebang sehingga tidak mengotori danau Cincin ini ya, yang sangat indah sekali. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf selama menjadi konten kreator ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review teman-teman. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.